Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sekar di sini. Kali ini Bu Sekar akan membahas bagaimana caranya menghitung volume tabung dan volume prisma. Pada gambar terlihat sebuah bangun ruang yaitu tabung, di mana alas tabung berbentuk lingkaran, ya. Nah, tabung mempunyai tinggi. Yang disebut tinggi adalah garis ini sampai sini disebut sebagai tinggi tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dia mempunyai jari-jari ya. Jari-jari adalah setengah dari diameter, garis dari setengah diameter. Jadi ini adalah jari-jari. Ya. Sehingga untuk menghitung volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga volume sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tingginya tabung. Berikut adalah contoh soal bagaimana cara menghitung volume tabung. Pada gambar terlihat sebuah tabung jari-jarinya 21 cm. Tingginya 20 cm. Sehingga volume sama dengan, kita masukkan dulu rumus dari volume tabung. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya rumusnya adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Kita masukkan ya angkanya ke rumus. Pi itu 22/7. Karena jari-jarinya kelipatan 7, kita menggunakan 22/7. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya 21 dikali 21 dikali tingginya adalah 20. Setelah kita hitung, ya, ini coret 1, ini coret 3. Sehingga hasilnya adalah 27.720 cm3. Seperti itu. Untuk contoh soal selanjutnya adalah sebuah tabung tingginya 20 cm. Diameternya 14 cm. Untuk menghitung volume, kita membutuhkan jari-jari ya. Berarti kita cari dulu jari-jarinya. Diameternya 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah jari-jari berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Sehingga volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas dari lingkaran ini adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi tabung. Pi-nya karena dia kelipatan 7 jari-jarinya, sehingga kita menggunakan pi 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya adalah 20. Ya, ini coret 1, ini coret 1. Sehingga hasilnya adalah 3080 cm3. Jadi seperti itu ya. Untuk contoh soal ketiga, pada gambar terlihat sebuah tabung jari-jarinya adalah 7 cm, volumenya 1540 cm. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi dari tabung ini? Ya. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah tulis dulu rumus dari volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi.
Volumenya adalah 1540. Kita masukkan ya volume ini. Kemudian luas alasnya di sini belum ada. Jadi kita hitung dulu luas alasnya, yaitu luas lingkaran. Rumusnya adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi ya. Tingginya kan yang kita hitung. Kita masukkan kembali 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7. Berarti 7 dikali 7 kemudian dikali tingginya yang akan kita hitung. Ini bisa kita coret satu ya. Sehingga 1540 sama dengan 22 dikali 7. 154 dikali dengan tinggi. Sehingga tinggi sama dengan perkalian, kebalikannya adalah pembagian. 1540 dibagi 154. Sehingga tingginya sama dengan 10 cm. Seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah hitung berapa luas alasnya ya. Setelah luas alasnya didapat, volumenya kita bagi dengan luas alasnya. Itulah tingginya. Jadi seperti itu. Contoh soal terakhir yaitu pada gambar terlihat sebuah tabung volumenya adalah 3696 cm3. Tingginya adalah 6 cm. Pertanyaannya, berapakah jari-jarinya? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung luas lingkarannya atau luas alas. Ya, untuk menghitung luas alas, rumusnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya, volumenya udah ada nih ya, 3696. Luas alasnya ini yang akan kita hitung. Dikali tingginya 6 cm. Sehingga luas alas sama dengan perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Berarti luas alas sama dengan 3696 dibagi 6. Sehingga luas alas yang didapat adalah 616 cm persegi. Setelah luas alasnya kita dapat, kita masukkan ke rumus luas alas. Rumus luas alas sama dengan pi dikali jari-jari pangkat 2 ya. Luas alas sama dengan pi dikali jari-jari pangkat 2. Luas alasnya sudah dapat. Ini ya, kita masukkan 616. Pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jari pangkat 2. Nah, ini yang akan kita hitung ya. Kalau sudah seperti ini, berarti perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Sehingga jari-jari pangkat 2 sama dengan 616 dibagi 22/7. Pembagian, kebalikannya adalah perkalian. 616 dikali 7/22. Kemudian jari-jari pangkat 2 sama dengan 616 kita kalikan dengan 7. 4312 ya, dibagi 22. Setelah kita bagi, ini adalah 196. Berarti R pangkat 2 196. Akar dari 196 adalah 14. Ya. Jadi jari-jarinya adalah 14.
14 dari mana, Bu? Nah, ini kan R pangkat 2 sama dengan 196. Sehingga cara mencari jari-jari ini adalah akar dari 196. Jadi seperti itu ya. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di bagian 2 ya, yaitu prisma segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.